Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darul Gusi Alif dengan NIM 23060511054. Sini saya akan membuat topologi jaringan tugas UAS yang dimana dengan kondisi ruko dua lantai yang pada lantai pertama terdapat 5 komputer dan lantai kedua yaitu dapat 6 komputer. Kenapa? Karena X sini digit NIM terakhir saya adalah 4, jadi 4 tambah 5, 4 tambah 1 yaitu 5 dan Y yaitu 4 tambah 2 yaitu 6. Jadi X kita akan gunakan 5 dan Y kita akan gunakan 6. Jadi terdapat komputer sejumlah 5 di lantai satu dan sejumlah 6 di lantai 2. Yang dimana terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabel LAN dan IP-nya untuk lantai satu kita gunakan uh, 168.5 dan lantai 2 168.6. Pembagian IP-nya untuk masing-masing PC pada setiap lantai itu kita akan gunakan di HCP server. Dan jaringannya itu memiliki hotspot login yang terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 Mbps. Perhitungannya seperti ini. Jadi, kita akan gunakan 5 komputer dengan max-nya /28, yaitu range usable IP-nya yaitu 1 sampai 14. Tapi yang satu ini 5.1 kita akan gunakan untuk internet pada mikrotik utama. Jadi yang kita gunakan untuk PC itu adalah titik 2 dan sampai titik 14. Sama untuk yang lantai 2, 6.1 kita akan gunakan untuk internet dan yang kita gunakan untuk PC yaitu titik 2 sampai titik 14. Hasilnya seperti ini. Jadi max-nya sama menggunakan /28, lingkup address-nya titik 5.0, lantai 2 titik 6 titik 0, broadcast-nya titik 5.15, lantai 2 titik 6 titik 15, range IP-nya yang bisa kita gunakan yaitu titik 5.1 sampai titik 5.14 dan titik 6.1 dan titik 6.14 untuk lantai 2. Kemudian setelah itu kita akan membuat pada topologinya di GNS3, tapi sebelum itu kita harus membuat yang namanya mikrotik untuk topologi tersebut. Jadi kita clone dari mikrotik router OS level 6-nya ini, kita beri nama mikrotik ruko seperti ini. Kita tinggal finish. Kemudian kita setting terlebih dahulu pada bagian networknya. Jadi pada bagian network sini untuk adapter 1 kita akan gunakan NAT. Adapter 2 kita akan gunakan host only adapter. Adapter 3 kita enable, adapter 4 kita enable untuk lantai 1 dan lantai 2. Kita tinggal oke. Setelah itu kita tinggal masuk ke GNS tree-nya. Oh ya, untuk mengecek kondisi hotspotnya, bandwidthnya maksimal 1 Mbps sudah 1 Mbps atau belum, kita akan gunakan Lubuntu. Jadi Lubuntu kita akan gunakan dua, bisa clone dari Lubuntu yang sebelumnya, tinggal di clone. Jadi ini untuk lantai satu dan ini untuk lantai 2. Seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan sini edit reference, kita masukkan mikrotik rukonya, finish. Adapternya kita buat menjadi edit menjadi 4 seperti ini. Oke, kita apply. Dan untuk Ubuntu-nya sudah saya input ya, dua-duanya. Oke, jadi topologinya bentuknya akan seperti ini. Yang pertama ruko, sebentar. Kemudian switch, ini untuk lantai satu, ini untuk lantai 2. Bisa ubah nama terlebih dahulu. Lantai satu, lantai 2. Seperti ini, kemudian Lubuntu-nya, ini Lubuntu, lantai satu dan lantai 2. Yes. Kemudian sisanya kita akan gunakan VPCS. Untuk membuat IP-nya kita tinggal gunakan VPCS saja. Tidak perlu kita harus gunakan Ubuntu semuanya. Ini untuk mengecek kondisi ini. Kondisi pembagian IP address yang menggunakan di HCP server. Ini 5, sini 6. Nah,
Jadi bentuknya seperti ini, topologinya. Lalu kita hubungkan kabelnya masing-masing. Sini Ethernet 2 untuk lantai satu dan Ethernet 3 untuk lantai 2. Untuk Ethernet 0 dan Ethernet 1 ini adalah NAT dan host only adapter. Kemudian kita tinggal sambungkan ini menggunakan kabelan masing-masing sesuaikan urut. Yes. Nah, seperti ini bentuknya. Bentuk hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa aktifkan terlebih dahulu mikrotik rukonya untuk kita konfigurasikan di dalam Winbox-nya. Kita konfigurasikan ya mikrotiknya dalam Winbox. Kita tinggal tunggu sampai buka Winbox. Sini bisa dibuka. Ini ya mikrotik utama ya, karena kita tadi hasil clone. Jadi kita tinggal refresh, open, connect. Ini, nah ini kita ubah terlebih dahulu identitinya menjadi mikrotik ruko. Seperti ini, oke. Kemudian langsung kita buka interface. Sini bisa dilihat interface-nya. Ether only ini Ether 1 kita ubah menjadi Ether Internet. Oke. Dan Ether 2 ini kita ubah menjadi Ether Host Only Adapter. Nah, seperti ini. Ether 3 untuk lantai satu dan Ether 4 untuk lantai 2. Ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita buat di sini buka address. Addressnya buka terlebih dahulu. Kemudian DHCP client. Nah, sini kita buat DHCP kliennya untuk Ether Internet. Kita apply, oke, searching, sudah ketemu, nanti addressnya akan otomatis masuk sendiri ke address listnya. Kemudian kita buat IP-nya untuk yang lantai 192.168.5.1. Kita ini lantai 1, apply, dan ini kita buat untuk yang lantai 2.6.1. Lantai 2, apply, oke. Setelah itu, setelah ini selesai, kita masuk ke bagian DHCP server. Nah, pada bagian DHCP server ini, kita akan membuat yang namanya sini header internetnya kita buat, kita apply, oke. Salah salah salah, kita buatnya dari DHCP setup header internet, next 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 next. Nah, selesai dibuat, kita buat juga yang namanya untuk ether lantai satu dan ether lantai 2. Ini kita tinggal next next saja. Bentar, lantai satu. Oh, ini salah, sorry sorry. Ini butuh slash 28. Hai, oke. Dan ini juga butuh slash 28. Nah, seperti ini. Jadi networknya itu 5.0. Kita tinggal setup sini ether internetnya. Dan next 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 next. Oke. Kemudian ether lantai satunya kita next next. Ini address to give out-nya sudah benar, titik 2 sampai 14. Kemudian next. DNS servernya next. Salah. Dan untuk yang lantai 2 juga ini sebentar.
Nah, ini udah benar. Nah, oke. Ini ada yang salah ya berarti ya. Bentar. Oh, ini kita gunakan 6. Oh, ether lantai 2 kan? Oh, ini salah. Sorry, sorry. Ini kita ubah menjadi ether lantai 2. Nah, seperti ini kita setup lantai 2. Nah, sudah benar. Dan next, next. Nah, kalau sudah benar berarti hitam semua sini. Untuk relaynya ini harusnya tidak ada ya. Jadi next, 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 next. Terus seperti ini. Ini delay ini harusnya nggak ada. Hapus aja nggak apa delaynya. Ah, seperti ini. Lalu kita buka IP poolnya. Ini pool. Kita buka. Nah, sini bisa lihat kan tadi sisa-sisa buatnya banyak. Kita tinggal hapus-hapus saja. Dan kita akan gunakan yang sudah digunakan pada DHCP sininya. Jadi 125 sudah digunakan. 125 kita gunakan. Di sini 0 hapus, 3 hapus, dan 4 hapus. Jadi 125 yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita setting yang namanya uh, hotspotnya. Sebelum itu kita setting NAT-nya. Kita setting NAT sini di bagian bentar, di bagian gimana lupa saya firewall. Nah, firewall NAT. Kemudian masuk ke bagian NAT sini, kita plus SRC NAT. Kemudian interface-nya Ether Internet dan ini adalah Masquerade. Apply, oke. Nah, kemudian setelah membuat firewall NAT-nya ini, kita bisa langsung masuk ke bagian hotspotnya sini. Hotspot. Nah, sini kita akan buat hotspot untuk lantai 1 dan lantai 2-nya. Ini kita bisa silang aja. Hotspot, pada bagian server, kita buat hotspot setup. Ether lantai 1. Masquerade networknya matikan, karena pada NAT-nya tadi sudah pakai Masquerade network. Kita next, 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 next. Nah, DNS server ini kita akan gunakan DNS yang sama seperti IP-nya ya, 128.5.1. Dan next saja. Ini kita namai admin juga, passwordnya. Next, oke. Lalu untuk yang lantai 2, sama bikinnya. Masquerade network matikan. Ini non. Next, next. DNS servernya kita sesuaikan dengan IP-nya, yaitu 6T1. Next, oke. Ini sudah sesuai, kemudian masuk pada user profile. Kita akan gunakan untuk membuat user yang akan login nanti pada Ubuntu-nya. Jadi kita gunakan sini membuat ini usernya, kita namai lantai 1. Address poolnya kita gunakan address pool lantai 1 yaitu DHCP pool 2. Ini DHCP pool mana ini? Ini DHCP pool 2 address lantai satunya. Dan kita rate limitnya kita maksimal 1 Mbps yaitu 1 M per 1 M. Apply, oke. Dan untuk lantai 2 juga sama seperti itu. Lantai 2 address poolnya DHCP pool 5 dan 1 M per 1 M untuk membatasi bandwidth maksimalnya. Kenapa kita gunakan address pool? Karena agar nantinya hotspotnya itu menyambung ke sesuai lantainya. Jika kita tidak menggunakan address pool, itu bisa kemungkinan terjadi hotspotnya itu akan menyambung ke Ether Internet ataupun Ether lantai 1. Ke Ether Internet ataupun Ether lantai 1 nanti. Bisa menyambung seperti itu. Jadi kita akan batasi address poolnya, yaitu yang bisa mengakses lantai 2 ini adalah IP DHCP pool 5 yaitu 6 titik 6 titik 2 sampai titik 6 titik 14 seperti itu. Apply, oke. Kemudian buat usernya untuk yang ini servernya hotspot 1. Untuk lantai 1 usernya kita namakan lantai 1 dan passwordnya ya bebas. Profilnya kita akan gunakan lantai 1. Oke.
Lalu buat juga untuk yang lantai 2. Ini HSE lantai 2, usernya lantai 2, passwordnya bebas, profilnya lantai 2. Ini dua ini jangan lupa server dan profilnya diubah untuk menyesuaikan. Kemudian setelah selesai, kita akan coba untuk pada Lubuntunya sini, apakah sudah bisa akses internet atau belum. Ini kita bisa start. Nah, di sini kita akan coba lihat pada bagian preference, kemudian advanced network. Kita ubah terlebih dahulu IPv4 settingnya menjadi automatic DHCP, save, kemudian kita buka terminal, kita lihat IP-nya apakah sudah terpaut ke IP lantai 1. Di sini sudah terpaut ke IP lantai 1 ya, titik 5 titik 14. Kemudian kita coba internetnya, kita akan login ke hotspot lantai 1. Ini kita coba ke Google dulu. Nah, Google nggak bisa ya. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Jadi masuk ke IP yang tadi kita sudah buat, 5.1. Ini, yang tadi DNS itu, yang sebelumnya kita masukkan ke sini. Nanti akan masuk ke halaman login. Kita masukkan username-nya yaitu lantai 1. Dan passwordnya juga. Kita connect. Nah, sudah connect. Kita bisa coba internetnya, Google. Ini sudah masuk. Dan kita coba bisa speed test. Speed test. Nah, di sini bisa dilihat untuk unduhan dan unggahannya sudah under 1 MB, yaitu ya pokok di bawah 1 MB. Jadi untuk membatasi bandwidthnya itu berhasil untuk yang lantai 1. Kemudian kita akan coba untuk yang lantai 2 setelah ini. Setelah ini kita akan coba yang lantai 2. Ntar ini diisi lantai dulu, in proses. Sebelum sebelum kita coba yang lantai 2, kita akan coba mendapatkan IP di HCP servernya ya secara otomatis pada tiap PC sini. Ini kan pada Ubuntu sudah mendapatkan IP-nya secara otomatis yaitu pada titik 5.14. Jadi kita akan coba di PC 1 sampai PC 4. Salah kita start, 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 konsol. So, belum mendapatkan IP apa-apa, kita IP DHCP min R. Nah, sini kita mendapat untuk PC satunya, kita mendapatkan IP-nya titik 12. Kita save, save. Nah, lalu kita coba kirim ping ke IP pada Ubuntu. Ping 192.168.5.14. 14 ya. 14. Ya. Nah, sudah terkirim, sudah bisa mengirim ping. Lalu kita coba pada PC yang selanjutnya, PC yang lain. Kita pada PC 2, kita konsol. So, belum mendapatkan IP apa-apa. Kita dapatkan dari DHCP. Sini mendapatkan titik 11, kita save. Lalu yang PC 3 kita juga buat. IP DHCP min R. PC 4 juga kita buat. IP DHCP min R. PC 3. Nah, ini. PC 3 sudah dapat titik 10 dan PC 4 dapat titik 11. Kita tinggal save. Save. Seperti ini. Kita coba kirim ping ke PC dari PC 3 ke PC 4.
Berarti titik 5,9. Nah, sudah dapat mengirim ping. Kita coba ke Lubuntu-nya. Sudah bisa juga. Dan ini kita coba ke Lubuntu-nya. Sudah bisa. Dan untuk dari Lubuntu, kita coba kirim ping ke VPGS yang di luar. 5,10. Dapat ya. Jadi antar PC sudah bisa mengirim ping dan komputer sudah bisa menerima hotspot yang dimana bandwidthnya dibatasi sebanyak 1 Mbps. Dan tinggal silang, kita coba pada yang lantai 2. Bisa dimatikan ini. Kalau laptopnya kuat, tidak usah dimatikan, langsung jalankan, tidak apa-apa. Tapi karena laptop saya tidak kuat, jadi saya akan matikan. Salah. Sini. Oh, kita nyalakan satu saja sini. Nyalakan satu untuk mencoba ngirim dari sini ke sini nanti. Kita jalankan Ubuntu-nya. Nah, di sini sama seperti yang pada lantai satu, cara settingnya kita buka di bagian network configuration terlebih dahulu. Kita pastikan apakah sudah otomatis di HCP atau belum. Setelah kita pastikan otomatis, kita save. Kemudian kita masuk ke key terminal. Salah. Terminal. Kita cek IP-nya apakah sudah masuk ke lantai 2. Sini sudah masuk ke lantai 2. Kita mendapatkan IP-nya yang 6.12. Kemudian kita coba internetnya. Apakah sudah bisa menyambungkan ke hotspot lantai 2 atau belum. Ini kita coba Google dulu. Salah. Google. Berarti belum menyambungkan internetnya ke lantai 2. Jadi kita harus login. Masukkan DNS yang sebelumnya kita masukkan ke hotspot lantai 2, yaitu 6.1. Sini bisa kita masukkan lantai 2. Passwordnya juga masukkan. Sini berhasil login. Kita coba login ke Google. Kita coba akses Google. Maaf, salah. Bisa. Kemudian kita coba speed test. Apakah pembatasan bandwidthnya itu sudah berhasil atau belum? Kita tinggal klik mulai. Nah, sambil menunggu, kita bisa dapatkan IP dari masing-masing PC sini. Kita jalankan semuanya. Lalu kita buka konsolnya, kita cek. Kosong IP-nya, kita dapatkan dari DHCP. Save. Ini dapat yang titik 10. Kemudian yang ini kita coba juga. IP DHCP main R. Ini dapat yang titik 9. Kita save. Kemudian yang PC7 juga coba. IP DHCP main R. Salah. Save. Ini dapat yang titik 8. Kemudian yang PC8 kita coba. PC8 kita coba konsol. IP DHCP main R. Ini dapat titik 7. Kita save. Kemudian yang terakhir. PC9. Salah. Konsol. IP DHCP main R. Ini harusnya titik 6. Ya, titik 6. Save. Kemudian kita coba lihat di sini yang Ubuntu-nya.
Nah, jadi ini untuk yang lantai 2, apa namanya, speed testnya sudah terbatasi, under 1 MB, di bawah 1 MB. Di bawah 1 MB berarti kondisi untuk bandwidth 1 Mbps itu sudah berhasil untuk pada yang lantai 2. Kita bisa silang. Nah, sini kita coba kirim ping dari Ubuntu-nya ke PC yang lain, PC yang di luar. 92.168.6.10, coba. Udah bisa kirim ping ke yang lainnya, titik 6.4, salah, titik 6.6. Sudah bisa kirim ping, dan kita coba kirim ping pada PC 5 ke PC 4 ini. PC 4 ini kalau tidak salah, oh iya, bisa dulu. 59 berarti PC 5, ping 92.168.5.9. Nah, sudah bisa ya. Kenapa hasilnya kayak gini? Kemungkinan karena kita menggunakan VPCS dan di mana internetnya itu harus login terlebih dahulu. Jadi diberitahukan di sini kita membutuhkan network administratively prohibited. Jadi membutuhkan login terhadap Wi-Fi-nya untuk bisa nyambungan ke sini. Untuk mencoba dari Lubuntu atau Lubuntu, laptop saya kurang kuat, jadi mohon maaf. Jadi seperti itu mungkin hasil dari UAS ini sudah memenuhi semua kondisi yang diperlukan, yaitu membuat topologi, konfigurasi DHCP servernya, dan untuk mendapatkan IP dari masing-masing PC pada tiap lantai itu menggunakan DHCP server secara otomatis, dan buat konfigurasi hotspot dengan dengan pengguna akan terhubung dengan bandwidth maksimal 1 Mbps. Semuanya sudah terpenuhi. Jadi mungkin itu caranya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.